Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, mohon maaf baru kali ini saya bisa update kembali untuk memberikan tutorial atau aplikasi-aplikasi edukasi karena sehubungan dengan rutinitas ya biasa, sehingga baru sempat hari ini update. Namun demikian, saya selalu konsisten untuk selalu berbagi informasi. Nah, untuk kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara membuat kalender elektronik yang kita padukan atau kita kombinasikan dengan beberapa informasi. Salah satu contoh misalkan dalam kalender elektronik tersebut berisi tentang program PPDB atau program penerimaan siswa baru yang akan menjadi solusi informasi kepada masyarakat. Sebagai contoh yang pernah saya buat seperti ini. Nah, ini yang sudah saya buat, kita coba buka. Ini saya padukan antara kalender ya dengan beberapa informasi penerimaan siswa baru. Nah, ini tinggal dibuka saja, dibuka bisa melalui panah yang ada di bawah atau di scroll dengan menggunakan mouse, atau kalau dalam Android tinggal langsung dibuka melalui jari saja. Nah, sebagai contoh misalkan saya buka. Nah, kenapa ada musik ini? Ini sebetulnya hanya untuk pemanis saja. Bisa menggunakan atau bisa tidak. Bisa dibuka dengan cara otomatis seperti tadi, begitu dibuka langsung musik, atau bisa juga dengan cara manual. Nah, diklik seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini informasi awal, kemudian informasi tentang sekolah, kemudian di halaman berikutnya kita langsung masuk ke kalender. Ini Januari. Kemudian di sebelahnya kita berikan informasi lagi. Kemudian kita buka berikutnya bulan Februari, informasi sekolah berikutnya. Begitupun seterusnya sampai di akhir kita masuk di bulan Desember misalkan. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat ini? Baik, sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, saya akan coba memberikan tutorial. Semoga ini bisa membantu untuk Bapak dan Ibu guru membuatnya. Tentu di sini ada beberapa persyaratan. Yang pertama, kita harus menyiapkan materinya dulu. Materinya apa? Yaitu pertama tentunya kalender yang sudah kita jadikan JPEG dulu. Kemudian yang kedua, beberapa gambar atau beberapa informasi yang memang akan kita muat dalam kalender tersebut. Contohnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, di sini sudah ada bahan yang memang ini akan diinput nanti ke e-kalender ya. Nah, yang pertama, potongan atau gambar-gambar kalender yang memang sudah saya download. Ini bisa di-download banyak sekali Bapak dan Ibu. Misalkan ini bulan Agustus, kita buka. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi kalender JPEG, kalender dalam bentuk JPEG per bulan gitu. Kalender dalam JPEG per bulan. Kemudian ada juga bulan Aprilnya, kemudian gambar pendukung yang memang akan kita muat. Nah, seperti ini. Nah, ini juga gambar pendukung. Nah, seperti ini, Februari dan lain sebagainya. Pokoknya Bapak dan Ibu pertama menyiapkan itu potongan-potongan JPEG dalam bentuk kalender per bulan, kemudian gambar pendukung ya sebagai bahan informasi. Nah, itu yang pertama, kita menyiapkan bahan. Yang kedua, kita menyusun bahan-bahan ini ya, menyusun bahan-bahan ini sehingga menjadi sebuah buku dalam bentuk PDF. Nah, caranya bagaimana? Di sini bisa dengan dua cara. Yang pertama, kita susun melalui Word ya, yang nanti setelah jadi kita convert ke PDF. Nah, cara yang pertama itu. Cara yang kedua, kita bisa langsung membuat di Canva kalau yang memang familiar dengan Canva. Tentu lebih mudah. Nah, saya akan mempraktekkan dulu bagaimana cara membuatnya di Word. Buka Word baru. Nah, misalkan kita buka Word baru ini. Nah, ini sudah terbuka sebuah Word kosong ya, kosong. Tentu yang pertama kita atur dulu ukuran. Nah, ukuran ini sangat berpengaruh kepada tampilan nanti di e-kalender. Nah, biasanya Bapak dan Ibu sekalian, agar mudah dibuka atau tidak melebihi ukuran handphone, biasanya kita mengambil ukurannya ukuran Instagram misalkan. Kalau ukuran aslinya atau defaultnya Word kan A4 atau misalkan F4 ya, itu kan terlalu besar kalau untuk ukuran kalender. Maka ini dirubah dulu Bapak dan Ibu, klik layout, kemudian kita
kita cari yang namanya paper ya. Nah, ini ukuran paper. Nah, di sini tentu kalau bawaannya ada letter, ada envelope, kemudian ada legal, ada A4 dan sebagainya. Nah, kita pilih yang custom saja, di custom, kemudian kita masukkan di sini, masukkan ke senti yang mau senti atau inch ke bawah in. Kalau saya menggunakan senti, misalkan ukuran Instagram itu biasanya kan 28 cm, kemudian ini langsung 28 juga, agar bisa dibuka di Instagram misalkan. Nah, ini 28, klik OK saja. Nah, klik pick. Oke. Nah, ini sudah berbentuk Word dalam ukuran Instagram gitu kan. Nah, ini tinggal dibuat saja beberapa halaman ke bawah, nah supaya memudahkan. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak dan Ibu, kita tinggal input saja gambar yang tadi ya. Input saja gambar tadi. Caranya tentu kita lebih paham lah, gampang. Klik insert, kemudian klik picture. Nah, kita cari gambar yang sudah atau bahan yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ada di menu kalender di sini. Nah, yang pertama saya sudah siapkan gambar ini ya sebagai gambar tampilan awal. Klik kemudian insert. Nah, ini sudah seperti ini. Kemudian kita atur ya, cara mengaturnya agar bisa dipindah-pindah. Klik kanan, kemudian klik picture, kemudian klik layout, dan kita pilih yang behind tag ini supaya mudah dipindah-pindah. Klik OK. Nah, sehingga munculnya tampilan seperti ini. Ini tinggal digeser, kita paskan saja ujung ke ujung, kemudian kita tarik. Oke, sehabis kertas ya, atau misalnya seukuran kertas yang kita buat. Nah, seperti ini kira-kira Bapak dan Ibu. Begitupun di lembar berikutnya. Nah, kita akan memasukkan apa? Klik insert lagi, kemudian klik picture lagi, kemudian setelah itu saya masukkan ini gambar tentang kalender. Nah, klik insert. Nah, seperti ini. Kemudian kita robah lagi picture-nya, kemudian klik layout, kemudian klik behind tag, klik OK. Nah, ini supaya bisa dipindah-pindah maksudnya. Kita paskan di samping sini. Oke, kemudian kita tarik dari pojok, kemudian kita geser ke kanan sampai habis ukuran kertas. Oke, nah ini sudah dua halaman. Jadi satu gambar ini satu halaman Bapak dan Ibu ya, satu halaman. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan saja. Caranya sama Bapak dan Ibu, berarti kita tinggal masukkan misalkan di bulan Januari atau terserah lah. Pokoknya ini contoh saja ya. Saya masukkan langsung ke kalender saja, misalkan bulan Januari. Kita cari yang Januari. Nah, ini Januari, klik insert. Oke, kemudian seperti biasa klik kanan, klik picture, kemudian klik layout, kemudian klik behind tag. Oke. Nah, kita geser ke sini. Oke, kemudian kita tarik. Nah, di sini ada ruang kosong Bapak dan Ibu. Sengaja memang ukuran yang saya buat ini, kalender ini tidak sebesar ukuran yang cover ini ya, karena cover ini memang harus menutupi langsung, tapi ini lebih kecil, berarti di sini ada ruang kosong. Nah, Bapak dan Ibu, ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk informasi tentang sekolah, tentang PPDB dan lain sebagainya. Nah, tentu harus mempersiapkan juga bahannya. Contohnya misalkan saya klik insert lagi picture, kita ambil misalkan informasi medianya, misalkan saya masukkan beberapa media sosialnya. Nah, ini misalkan klik insert. Nah, di sini ada beberapa gambar, tentu ini terlalu besar ya, tinggal diklik kanan, kemudian picture, kemudian layout seperti biasalah, klik behind tag. Nah, ini maksudnya supaya ini kita akan pindahkan ke atas. Klik kanan, klik picture, klik layout, klik behind tag. Oke. Nah, ini juga sama, kita klik picture, klik layout, behind tag, klik OK. Nah, ini satu lagi, kita sama, picture, layout, behind tag, OK. Nah, sudah tersusun seperti ini, sudah terbentuk seperti ini, kita tinggal susun. Oke, ini misalkan akreditasi ya. Nah, ini kita kecilkan, oke. Kemudian ini juga kita kecilkan. Ini juga kita kecilkan. Nah, disimpan di sini. Misalkan ini
alamat medsos sekolah kita ya, alamat media sosial sekolah kita. Nah, tinggal disusun seperti ini, kemudian ini akreditasi sekolahnya ya. Nah, untuk penyusunan ini kembali ya kepada selera ya, tergantung Bapak dan Ibu mau mendesainnya seperti apa. Cuman ini caranya seperti ini kalau seandainya kita menggunakan Word seperti ini. Nah, misalkan ini contoh saja Bapak dan Ibu, tinggal diberikan nama, misalkan bawahnya alamat YouTube-nya apa, alamat Facebook-nya apa, akreditasinya apa, kemudian Instagram-nya apa. Nah, kalau menuliskan huruf di Word kan tentu sudah pada mudah ya, maksudnya ini lebih familiar ya. Misalkan klik insert, nah kita bisa menggunakan yang word art ini, nah yang tulisannya lebih menarik, misalkan PPDB Sekolah Nusantara, misalkan ini ya. Nah, ini tinggal di OK, kemudian kita tarik. Oke. Nah, seperti ini kita atur-atur saja Bapak dan Ibu. Ini juga sama, kalau mau diatur di picture-nya ya agar mudah dipindah-pindah pakai behind text-nya ini. Nah, ini supaya bisa ditarik Bapak dan Ibu. Nah, ini tinggal diatur-atur saja Bapak dan Ibu, tinggal diatur-atur sedemikian rupa sehingga tampilannya ini lebih menarik misalkan. Saya tidak berlama-lama di sini karena ini sebetulnya kan lebih kepada kreasi ya, lebih kepada kreasi Bapak dan Ibu terserah. Cuman caranya ya kira-kira seperti inilah, kira-kira seperti ini. Oke, ini juga kita kecilkan. Nah, misalkan simpan di atas. Nah, ini kita simpan di sini. Nah, kita atur di sini, kemudian kita tarik supaya, nah seperti inilah kira-kira ini ya Bapak dan Ibu. Nah, berarti ini sudah ada halaman cover ya, kemudian halaman awal ini, kemudian bulan Januari, kemudian di sini. Nah, tinggal seterusnya Bapak dan Ibu sekalian, ini tinggal tambah halaman saja. Nah, ini tinggal tambah halaman saja, tinggal berarti kita memasukkan gambar tentang sekolah. Nah, caranya sama Bapak dan Ibu, klik insert, kemudian picture, lalu kita cari gambar sekolah yang akan kita sisipkan di sini. Misalkan salah satu contoh inilah, ini contoh saja. Nah, caranya juga sama, klik picture kanan, klik picture, kemudian klik layout, behind text, klik OK. Nah, sudah teratur seperti ini. Ini diatur sedemikian rupa. Oke. Nah, seperti ini. Sampai nanti terakhir Bapak dan Ibu Desember ya, bulan Desember dimasukkan gitu. Ini kan baru Januari, Februari, terus sampai Desember. Kalau sudah selesai Bapak dan Ibu, kalau sudah selesai seperti ini, nah, sudah betul-betul rapi, kemudian ini kita jadikan PDF. Nah, caranya Bapak dan Ibu tinggal klik file, kemudian klik export. Sini klik export, lalu create PDF. Nah, yang ini klik PDF. Itu cara pertama. Cara yang kedua misalkan bisa langsung seandainya misalkan dalam bentuk Word langsung di-convert ke PDF online juga bisa gitu. Tapi saya lebih sering menggunakan export supaya langsung jadi gitu. Klik export, kemudian create PDF. Nah, ini lagi meng-create ke PDF, kemudian kita misalkan kasih nuca 1, kemudian kita simpan di kalender lah. Oke, klik publish. Nah, kita cek kepada Ibu, tadi masuk di kalender angka 1, filenya nama 1. Nah, ini. Nah, kita buka. Nah, ini sudah terbuka seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi halaman 1 tadi cover ya. Kemudian masuk ke halaman awal. Nah, ini halaman awal. Kemudian masuk ke halaman kalender bulan Januari ya. Nah, Januari ada informasi PDB, kemudian masuk ke halaman keempat, ini sudah ada informasi lagi dan seterusnya. Nah, karena tadi saya hanya membuat 4 halaman jadi. Nah, ini udah berbentuk PDF ya. Nah, itu cara yang pertama, bagaimana menyusunnya melalui Word. Ada juga cara yang kedua, yaitu melalui Canva. Nah, kalau saya lebih sering menggunakan Canva karena di sana kita bisa memvariasikan ya, dan bahkan alat-alat di Canva lebih komplit. Nah, caranya Bapak dan Ibu, kita masuk ke Canva dulu ya. Nah, ini canva.com. Nah,
sudah masuk di canva.com di sini, tinggal Bapak dan Ibu pilih desainnya. Kalau sudah masuk di sini, Bapak dan Ibu tinggal kita cari template-nya yang sesuai dengan Instagram. Misalkan saya ketikkan di sini Instagram. Maksudnya biar kita disuguhkan template yang memang sudah dalam bentuk Instagram, ukuran Instagram. Nah, seperti ini. Atau misalkan e-book ya, terserah. Nah, ini tinggal dibuka Bapak dan Ibu, tinggal dibuka, klik gitu kan. Tinggal dibuka. Nah, contoh, ambil salah satu contoh, misalkan seperti ini. Ini sudah ada satu halaman sebagai contoh, tinggal kita menyusunnya ya, tinggal kita menyusunnya bagaimana agar gambar-gambar tadi bisa kita input di sini. Nah, untuk pemilihan template Bapak dan Ibu, silahkan ini bisa dipilih di sini. Banyak sekali yang memang bisa digunakan, yang ukurannya sudah pas gitu kan. Nah, misalkan ini contoh saya ambil. Nah, ini misalkan 2022 pengingat. Nah, ini bisa diganti ya Bapak dan Ibu. Tapi saya tidak akan menerangkan bagaimana belajar Canva ya, karena ada video sebelumnya sudah ada bagaimana cara belajar Canva. Tapi ini bagaimana cara menyusun kalender yang nantinya akan dijadikan elektronik kalender. Nah, kalau sudah gini, tinggal kita sisipkan gambar-gambar yang sudah siapkan tadi ya. Nah, caranya Bapak dan Ibu, caranya kita klik unggah file. Klik unggah file, kemudian klik unggah media, kemudian kita cari gambar yang tadi, gambar yang pertama. Nah, saya akan mengunggah ini, klik, baru open. Nah, dia akan masuk ke sini ya, ke Canva. Kemudian kalau sudah masuk sini, ini tinggal diklik atau di drag ya. Diklik langsung pindah ke sini, kemudian kita atur. Nah, seperti ini, kemudian kita tarik. Nah, ini sudah ukurannya. Kalau memang yang tidak diperlukan seperti ini, bisa kita buang, nggak apa-apa. Nah, diklik kanan, diklik kemudian di delete. Nah, ini yang tidak perlu. Nah, sudah tampil seperti ini Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk menambah berikutnya, tinggal diklik ini tambah halaman, kemudian tadi kita akan memasukkan lagi, klik unggah media, kemudian kita cari yang halaman kedua. Nah, ini tahun pelajaran ya, informasi PPDB. Diklik, kemudian masuk ke sini. Ini sama. Kalau sudah masuk di sini, tinggal diklik atau di drag. Nah, udah masuk sini, kita atur lagi di sini. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian tambah halaman berikutnya, kita akan memasukkan apa? Caranya sama Bapak dan Ibu. Ketika misalkan gambar pendukungnya belum ada di sini, maka klik unggah media. Tapi kalau sudah ada, ini tinggal diklik saja dari sini ya. Tinggal diklik saja dari sini. Contoh ini kalender kan sudah ada. Saya tinggal masukkan kalender, misalkan kita masukkan bulan Januari. Nah, misalkan saya masukkan bulan Januari. Ini diklik. Nah, otomatis dia akan masuk ke sini. Tinggal ditarik, sesuaikan. Nah, ini Januari. Kemudian di sini ada tadi kosong, misalkan mau dibuat informasi apa, ya tinggal diklik sini, atau mau membuat tulisan juga bisa di sini, ya kan? Nah, misalkan kalau mau membuat tulisan, tinggal pilih jenis hurufnya seperti apa. Misalkan saya menggunakan ini, tinggal diklik, kemudian kita ganti tulisannya, misalkan PPDB. Nah, ini diganti saja tulisannya 2022-2023. Nah, seperti ini. Ini dikecilkan, caranya tinggal diklik, kemudian didorong gitu. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian kita masukkan tadi alamat media sosialnya misalkan. Nah, ini tinggal dicari di sini kalau sudah kita nyimpan atau sudah kita unggah di sini. Tapi kalau belum, nah termasuk misalkan logo. Silakan diunggah dulu Bapak dan Ibu, diunggah dulu. Caranya tadi tinggal unggah media, kemudian kita cari yang akan kita upload, misalkan tadi ini media Instagramnya. Oke, kalau sudah kita drag seperti ini, kemudian kita kecilkan, susun sedemikian rupa dan lain sebagainya. Nah, gambar, tulisan, apapun itu caranya sama. Nama halaman berikutnya tinggal klik seperti ini, masukin lagi, masukin lagi. Nah, ini nantinya akan terbuka dalam sebuah elektronik kalender yang memang kita susun. Ingat bahwa satu lembar ini adalah satu halaman. Oke.
Nah, itu Bapak dan Ibu caranya menyusun melalui Canva. Nah, di sini saya sudah membuat yang lengkap ya. Saya coba balik dulu ke beranda. Saya sudah mendesain di sini. Nah, ini yang sudah jadi. Nah, ini. Nah, akan jadinya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi halaman 1 tadi, kemudian halaman 2, halaman 3 seperti ini, halaman 4 sudah masuk ke bulan Januari, halaman 5 ini informasi jurusan, halaman 6 masuk ke bulan Februari, halaman 7 informasi jurusan kembali, dan seterusnya sampai terakhir di sini saya masukkan bulan Desember. Nah, Desember, kemudian di sampingnya kita masukkan informasi masih sekolah, tapi di sini misalkan ekskul dan sebagainya. Terakhir misalkan masukkan perpisahan, wisuda dan sebagainya. Sehingga di sini yang saya buat ada 29 halaman. Oke. Nah, kalau sudah tersusun rapi seperti ini juga sama Bapak dan Ibu, kita jadikan PDF dulu. Caranya, nah tinggal diunduh, klik unduh. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Nah, ini tinggal diklik. Kemudian kita cari yang PDF standar. Nah, yang ini, klik PDF standar. Nah, kemudian klik unduh. Oke. Nah, ini sedang mengkonvert atau sekaligus mengunduh file PDF ini ke dalam bentuk file gambar ini ke dalam bentuk PDF. Nah, tunggu sampai selesai. Oke. Kalender 2022, oke, kita buka tampilkan seperti ini. Nah, ini sudah jadi kalender 2022. Oke, saya buka. Nah, ini dalam bentuk PDF Bapak dan Ibu. Jadi ada halaman 1, halaman 2, halaman 3, terus sudah dalam bentuk PDF. Oke. Itu cara membuat kalendernya melalui Canva. Oke, jadi sudah 2 cara ya, melalui Word bisa, melalui Canva juga bisa. Nah, di sini ada dua file. Pertama, file yang kita buat dari Word, yang kedua ada file yang dibuat dari Canva. Oke, itu tahap pembuatannya. Sekarang tinggal bagaimana merangkai atau membuat e-booknya atau membuat e-kalendernya. Yang perlu kita persiapkan adalah install dulu yang namanya Flip PDF Corporate, yang ini ya, Flip PDF Corporate Edition. Ini diinstal dulu. Nah, bagi yang belum memiliki aplikasinya, saya sertakan, tinggal download saja di deskripsi video ini. Silakan di download kemudian diinstal seperti biasa. Kalau sudah terinstall seperti ini tinggal dibuka, klik 2 kali. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, klik New Project. Nah, jangan lupa Bapak dan Ibu, agar bisa dibuka di handphone, ini versinya kita menggunakan yang HTML5, jangan menggunakan Flash. Jadi yang di checklist adalah HTML5. Lalu kemudian klik OK. Nah, baru kita mencari kalender yang telah dibuat dalam bentuk PDF tadi. Ya. Klik Browse, kemudian kita cari tadi nyimpannya di. Nah, ini yang sudah kita buat tadi. Nah, ini Bapak dan Ibu tinggal dipilih atau tinggal kita input ya, tinggal kita input. Mau yang menggunakan berasal dari Word atau yang kita buat dari Canva. Saya akan menggunakan yang dari Canva ini. Klik lalu open. Nah, kalau sudah masuk di sini, nah, klik import now. Nah, oke, nah ini sudah masuk kepada ini, sedang processing. Oke, nah ini sudah masuk ke Flip PDF Corporate, yang ini sudah masuk di sini. Nah, ini sebetulnya mudah ya Bapak dan Ibu. Prosesnya yang lama tadi pada saat penyusunannya. Tapi kalau sudah di sini, ini sebetulnya sangat mudah. Nah, ini kita cek apakah bisa dibuka atau tidak. Nah, tinggal diklik tanda panah di bawah. Nah, ini sudah buka sini. Oke. Kemudian halaman 2-nya. Halaman 3-nya. Oke. Nah, dan seterusnya. Ini sudah bisa terbuka. Baik, kita kembalikan ke halaman awal. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana seandainya kita mau menggunakan misalkan musik ya, atau ya musik pengantar lah, seperti di contoh yang tadi di awal.
Nah, misalkan saya akan menyisipkan musik pembuka ya dari kalender ini, yaitu musiknya misalkan bisa march sekolah atau apapun lah, kira-kira seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, saya akan menyisipkan sebuah musik pengantar di sini. Nah, caranya Bapak dan Ibu, kita harus masuk dulu ke edit page ya, harus ke edit gambar. Yang ini, klik edit page ya. Nah, jika sudah terbentuk seperti ini, kita akan menyimpannya di mana? Misalkan bisa di awal, di cover, atau bisa di halaman pertama di sini. Nah, saya akan menyisipkan di halaman pertama. Ini tinggal diklik, lalu kita scroll. Nah, saya akan menyisipkan di sini. Caranya, Bapak dan Ibu, bisa kita klik yang audio ini. Klik audio, lalu kita pilih tampilannya. Nah, saya pilih nomor 5, lalu tinggal dibentuk di sini. Nah, agar terbuat seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, tinggal kita masukkan audionya. Nah, caranya ini diklik ya, supaya hidup seperti ini. Lalu select audio file. Kita tentu sudah menyiapkan audio dalam bentuk MP3. Nah, add sound. Oke, klik local file apabila kita memiliki. Coba kita cari di sini. Nah, misalkan saya akan memasukkan march sekolah ya, march sekolah yang ini diklik, kemudian open. Oke, kalau sudah klik OK. Klik OK. Nah, ini sudah masuk ke sini. Bagaimana cara ngeceknya apakah ini sudah masuk atau belum? Tinggal klik play audio ini. Klik play. Stop. Nah, itu berarti ini sudah jalan di sini. Tinggal bagaimana kita melakukan pengaturan. Maksudnya gini, ini bisa diklik manual ketika kalender ini dibuka, atau kita buat otomatis. Kalau klik manual ya biarkan saja seperti ini. Tapi kalau misalkan kita mau buat otomatis begini. Misalkan ketika halaman itu dibuka, ya covernya dibuka, maka musik akan bunyi dengan sendirinya. Nah, pengaturannya begini. Ini diklik dulu. Nah, di sini ada pilihan player. Nah, misalkan play audio, nah di sini ada tulisan on processing play button. Artinya ketika ini dipilih, maka audio akan menyala ketika diklik oleh yang membuka. Jika seandainya pilihannya on processing play button. Tapi jika ingin otomatis, ini tinggal kita pilih pilih yang when entering this page, yang ini. Klik ini. Nah, kemudian stop audionya ini bisa dengan otomatis atau bisa dengan manual. Kalau otomatis pilihannya when leaping this page, artinya ketika misalkan halaman itu ditutup, maka otomatis audionya jadi off atau mati. Kalau sudah, Bapak dan Ibu, jika sudah seperti ini langsung kita save saja. Caranya tinggal save and exit ini. Oke, save and exit. Nah, kita coba Bapak dan Ibu. Ini tadi kita menyisipkan audio ya. Ini kita buka. Otomatis musiknya menyala karena kita di settingnya setting otomatis. Untuk stopnya ketika ini membuka halaman berikutnya, itu otomatis audionya mati. Nah, itu ya Bapak dan Ibu. Nah, dan seterusnya. Atau misalkan kalau mau menyisipkan video, gambar dan sebagainya, caranya sama ya, di edit page tadi. Oke. Baik Bapak dan Ibu, ini sudah selesai. Tinggal kita sekarang mempublish kalender ini menjadi sebuah file atau link yang kita bisa bagikan. Caranya Bapak dan Ibu, klik publish. Nah, ini klik publish. Lalu kita berikan outputnya di mana simpennya, misalkan. Oke, saya akan nyimpen di folder baru saja. Nah, klik new, kemudian kita pilih foldernya, folder kosong. Nah, ini. Oke. Nah, ini yang akan dipilih untuk penyimpanan filenya. Oke, klik kemudian select folder. Nah, otomatis masuk ke sini. Kalau sudah, tinggal langsung, jangan lupa ini di HTML
yang ini HTML5 only, yang ini ya. Tidak perlu menggunakan HTML5 flash, tapi yang only saja. Kalau sudah, tinggal langsung convert. Nah, ini tunggu sebentar. Nah, ini sudah selesai Bapak dan Ibu. Kita bisa langsung view book, atau kita langsung bisa lihat hasilnya, atau kita bisa buka foldernya. Oke, kita buka folder yang sudah kita buat tadi ya untuk penyimpanan. Klik open folder, ya Bapak dan Ibu. Kita buka. Nah, ini kita bisa cek di sini. Kita coba cek, buka. Baik, kita coba buka Bapak dan Ibu. Ini udah ada 29 halaman sesuai dengan PDF yang kita buat tadi. Kita buka dengan cara scroll atau menggunakan panah yang di bawah sini. Oke, nah, itu langsung audionya berhenti ketika kita membuka halaman berikutnya. Nah, sekarang bagaimana supaya e-kalender ini kita bisa kirim dalam bentuk link, kemudian bisa dibuka oleh siswa kita atau oleh siapapun ya, melalui Android maupun melalui laptop. Oke. Kita upload dulu ke drive kita. Kita upload dulu ke drive kita. Oke. Ini kita close dulu. Karena ini sudah selesai, Bapak dan Ibu bisa langsung close juga nggak apa-apa ya, karena filenya kan sudah jadi, gitu. Filenya sudah jadi. Nah, ini filenya sudah jadi seperti ini. Langkah berikutnya yaitu kita buka drive kita. Saya akan membuka di salah satu drive saja. Nah, ini sudah masuk ke drive. Langkah berikutnya, Bapak dan Ibu, kita upload folder yang berisi e-kalender tadi ya. Kita upload itu satu folder, di-uploadnya satu folder, bukan satu file ya. Nah, caranya klik kemudian upload folder yang ini. Nah, kita cari tadi penyimpanannya di ini new folder yang tadi kan saya namanya new folder ya. Ini diklik lalu upload. Nah, karena ini cukup lama, jadi sebetulnya saya sudah menguploadnya di drive ini. Jadi nantinya bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini harus dirubah dulu ya, harus dirubah dulu agar bisa dibuka oleh orang lain gitu. Kalau ini kan masih terkunci. Nah, caranya ini diklik kanan Bapak dan Ibu, klik kanan, kemudian bagikan, klik bagikan. Nah, di sini kita rubah dulu linknya ya. Di sini hanya dibatasi hanya orang yang ditambahkan, berarti kita rubah ke siapa saja yang memiliki link yang ini. Jadi diklik untuk share linknya, kemudian kita rubah ke siapa saja, klik ini. Nah, kalau sudah seperti ini selesai. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, kita tinggal membuka servernya Google ya. Kita akan menggunakan laman drp.tw. Nah, oke, kita ini stop aja dulu karena saya sudah mau uploadnya. Oke, kita batalkan saja upload karena di sini sudah di-upload. Nah, ini bentuknya kalender seperti ini ya. Anggap saja Bapak dan Ibu sudah upload satu buah folder yang isinya kalender yang tadi. Nah, ini yang saya sudah buat. Sekarang kita masuk ke laman baru, ketikkan di sini drp.tw. Ini sudah masuk di lamannya drive to web atau drp.tw istilahnya. Nah, lalu kemudian kita masuk ke host on Google Drive, ke hostnya Google Drive. Sini ini klik. Sekarang kita tinggal masuk ke drive kita ya. Tapi jangan lupa masuknya harus ke drive di mana tempat menyimpan folder tadi. Nah, saya menggunakan folder ini tadi kan. Ini tinggal diklik, kemudian scroll ke bawah. Nah, sini ada izinkan ya, izinkan. Nah, di sini akan muncul apa yang telah kita simpan di drive tadi atau folder tentang e-kalender yang sudah kita upload tadi. Di sini muncul Bapak dan Ibu ada https kalender 2002 SMKmu ini.
Nah, di sini ada beberapa halaman yang memang ini bagian dari folder atau isi folder tadi. Yang kita share atau yang kita buka adalah halaman yang tidak ada nomornya, nomor HTML-nya. Ini kan bernomor semua, ini nomor halaman gitu kan. Nah, tinggal dicari aja di sini yang mana. Nah, kebetulan ini ada di paling atas. Ini kan tidak ada halamannya. Ini tinggal diklik, maksudnya dibuka. Nah, ini sudah masuk ke kalender yang kita buat tadi, Bapak dan Ibu, gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu, yang kita copy, ya, yang kita copy linknya ini, yang atas ini tinggal diklik, kemudian Ctrl C atau kalau menggunakan ini klik kanan baru copy. Inilah yang di copy yang nantinya kita share, bagikan, gitu kan. Nah, contoh misalkan saya akan langsung masuk di halaman baru di sini. Kita pastekan di sini, Bapak dan Ibu. Pastekan di sini. Nah, seperti ini. Coba kita enter. Nah, ini sudah terbuka, Bapak dan Ibu. Dan link ini apabila dibagikan kepada siapapun, ini bisa diakses melalui Android. Jadi caranya tadi disimpan dulu di foldernya, simpan dulu ke Google Drive, kemudian kita masuk ke drp.tw, kemudian kita cari link yang memang sudah kita filenya sudah kita upload di drive kita. Oke, demikian Bapak dan Ibu, bagaimana cara membuat kalender elektronik yang kita sisipkan. Di situ ada informasi-informasi PPDB atau informasi apapun yang menurut kita memang perlu untuk kita sampaikan di kalender ini. Dan bagi Bapak dan Ibu yang memerlukan bahan-bahannya, ya, termasuk misalkan JPEG kalender dan yang lain-lainnya, termasuk aplikasi PDF corporate-nya, nanti saya sertakan link downloadnya di deskripsi video ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.